Pernah nggak jantungmu berdebar tanpa sebab? Kamu padahal nggak sedang lari, nggak sedang cemas, tapi tiba-tiba dada terasa berat, nafas jadi pendek, dan kamu merasa seolah tubuhmu sedang menghadapi sesuatu. Padahal semuanya baik-baik saja. Kadang kamu berpikir mungkin ini asam lambung atau tekanan darah meningkat. Saat kamu periksa ke dokter, hasilnya normal. Tapi entah kenapa rasa sesak itu tetap datang dan pergi tanpa permisi. Mungkin jantungmu bukan sedang sakit secara fisik. Mungkin hanya kelelahan. Bukan karena kerja terlalu keras, tapi karena terlalu banyak emosi yang kamu simpan tanpa sempat kamu rasakan. Karena teman-teman, jantung itu tidak hanya memompa darah, ia juga memompa cerita, rasa takut, kehilangan, dan cinta yang belum sempat disembuhkan. Halo semuanya, kenalin aku Dr. Emma Surya Pertiwi, seorang dokter umum, hipnoterapis klinis, dan mental health survivor yang siap menjaga kesehatan mental dan fisikmu secara holistik. Secara medis, jantung terhubung langsung dengan sistem saraf otonom, bagian tubuh yang mengatur detak, nafas, dan tekanan darah tanpa kamu sadari. Saat kamu cemas, otak mengirim sinyal bahaya dan jantungmu langsung merespon dengan berdebar lebih cepat. Itu cara alami tubuh melindungimu. Tapi kalau rasa cemas, kecewa, atau sedih itu nggak pernah kamu lepaskan, sistem saraf simpatikmu tetap menyala terus. Seolah kamu hidup dalam mode waspada setiap saat. Dan disitulah jantungmu mulai kelelahan. Dalam dunia hipnoterapis klinis, aku sering melihat jantung sebagai penerjemah emosi. Ketika seseorang menahan perasaannya terlalu lama, detak jantungnya ikut berubah. Kadang lebih cepat, kadang lebih berat. Karena tubuh menyimpan jejak dari perasaan yang gak pernah diberi ruang. Jantung itu jujur. Dia berdebar saat kamu takut dan melambat saat kamu sedih. Bahkan bisa terasa kosong saat kamu gak punya rasa apa-apa. Oleh karena itu, yuk kita bahas tentang tanda-tanda bahwa jantungmu menahan emosi terlalu banyak. Yang pertama, jantung berdebar tanpa sebab yang jelas. Saya sering menerima pasien yang bilang, dok, dada saya sering berdebar tiba-tiba, tapi hasil EKG-nya normal. Karena yang bermasalah bukan gangguan otot di jantung, melainkan sistem saraf yang sedang terlalu lama siaga. Secara medis, saat kamu mengalami stres atau emosi yang intens, otak melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Dua hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat sebagai refleks pertahanan diri. Sama seperti ketika kamu merasa terancam. Tapi saat tekanan emosional itu berlangsung lama, tubuh tidak pernah diberi sinyal bahwa bahaya itu sudah berlalu. Sistem saraf simpatik terus menyala dan jantungmu tetap bekerja seolah kamu harus bertahan. Padahal kamu hanya ingin tenang. Dalam kerja bawah sadar, jantung yang sering berdebar tanpa alasan jelas adalah tanda bahwa tubuhmu belum merasa aman. Bukan hanya aman secara fisik, tapi aman untuk merasakan. Aman untuk menangis, aman untuk marah, kecewa, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apa-apa. Jantungmu nggak salah. Ia hanya sedang mengingatkan bahwa kamu sudah terlalu lama menahan perasaan sendiri. Dan sekarang tubuhmu ingin kamu berhenti sejenak untuk merasakan lagi. Ternyata 90% dari penonton videoku itu belum nge-subscribe. Boleh dong ya bantu subscribe channel ini agar aku bisa semangat lagi membuat konten berkualitas untuk teman-teman. Dan kalau ada respon, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, nafas pendek dan gak pernah terasa cukup. Kadang kamu menarik nafas dalam-dalam, tapi rasanya tetap gak cukup. Seolah udara berhenti di dada dan paru-parumu lupa caranya bernafas secara penuh. Secara medis, kondisi ini sering terjadi karena tubuh sedang dalam keadaan stres kronis. Saraf simpatik yang mengatur nafas menjadi lebih cepat dan dangkal. Bukan untuk membuatmu tenang, tapi agar tubuh siap berlari dari ancaman. Padahal ancamannya bukan harimau, melainkan pikiran dan perasaan yang belum selesai kamu hadapi. Dalam hipnoterapis klinis, nafas adalah cermin dari batin. Setiap kali kamu menahan emosi, entah marah, takut, atau sedih, kamu juga menahan nafas. Dan setiap kali kamu berani melepaskan nafas dengan sadar, bahwa sadarmu belajar satu hal penting, bahwa sekarang kamu sudah aman.
Kebiasaan yang sering memperparah ini terlihat sederhana, teman-teman. Seperti terburu-buru dalam segala hal, tidak pernah memberi waktu untuk diam, atau mencoba terlihat kuat padahal di dalamnya sedang gentar. Lama-lama tubuh lupa bedanya antara harus bertahan atau boleh beristirahat. Akhirnya nafas yang pendek bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sudah terlalu lama menahan sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Karena nafas adalah cara paling sederhana tubuh untuk berkata, aku ingin hidup lebih pelan dan nyaman. Yang ketiga, dada terasa berat saat emosi menumpuk. Ada rasa sesak yang nggak bisa dijelaskan. Bukan nyeri, tapi berat banget. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di tengah dada. Kamu mungkin menarik nafas, tapi rasanya tetap nggak lega. Dan anehnya, rasa itu justru sering muncul saat kamu bilang, tenang ya, tenang, tenang, tapi tetap nggak bisa tenang. Secara medis, sensasi ini karena otot-otot di sekitar dada menegang. Saat kamu stres atau menahan emosi, otak memicu sistem saraf simpatik yang membuat dada dan diafragma jadi kaku, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang sepenuhnya. Akibatnya muncul sensasi tertekan di area jantung atau ulu hati. Tapi dari sisi bawah sadar, dada adalah ruang bagi emosi yang kamu simpan terlalu lama. Setiap kecewa yang tidak diucapkan, setiap air mata yang kamu tahan, setiap kalimat kuat kok, aku bisa yang kamu paksa keluar, semuanya perlahan menumpuk di dada. Tubuh akhirnya kehabisan ruang untuk menahan, dan ia mengubah emosi itu menjadi sensasi fisik. Rasa berat di dada bisa jadi bukan karena kamu sakit, tapi tanda bahwa tubuhmu sudah lelah menjadi tempat penyimpanan perasaan yang gak pernah kamu lepaskan. Yang keempat, nyeri dada setelah kehilangan. Tidak semua sakit hati hanya terjadi di pikiran. Terkadang sakit hati bisa tersimpan juga di jantung. Bisa dideteksi oleh alat medis. Ini disebut broken heart syndrome atau takut subokardiomyopati. Biasanya muncul setelah seseorang mengalami kehilangan besar, kematian orang yang dicintai, perpisahan, pengkhianatan, atau tekanan batin mendalam. Secara tiba-tiba jantungnya melemah, detaknya tidak beraturan, dan gejalanya mirip serangan jantung, tapi tanpa penyumbatan pembuluh darah. Secara ilmiah, hal ini disebabkan oleh lonjakan hormon stres yang sangat tinggi. Tubuhmu berusaha menghadapi duka, tapi sistem saraf dan otot jantung tidak siap menanggung ledakan emosi itu sekaligus. Akhirnya, bagian jantung melemah sementara, seperti membeku karena kaget oleh rasa sakit. Namun, sisi yang paling indah dari fenomena ini adalah beberapa minggu kemudian jantung bisa kembali normal setelah kamu melepaskan emosi kehilangan itu. Jadi ketika seseorang mulai menerima rasa kehilangan itu, tubuh pun ikut pulih perlahan. Jadi ya, broken heart syndrome memang bisa membuat jantungmu benar-benar sakit. Tapi kabar baiknya, saat kamu belajar menerima rasa sakit itu dengan lembut, maka jantungmu juga belajar untuk berdetak dengan lebih tenang lagi. Itulah tadi tanda bahwa jantungmu sedang menyimpan emosi nih teman-teman. Jantungmu tidak hanya berdetak untuk menjaga hidup, ia juga merekam setiap rasa yang pernah kamu simpan. Rasa takut kehilangan, rasa ingin dipahami, rasa ingin dicintai tanpa syarat, itu semua disimpan dalam jantung. Jadi, yuk mulai sekarang biarkan jantung kita berdetak bukan karena bertahan, tapi karena akhirnya kamu memilih untuk benar-benar hidup dan bahagia.